Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Fassalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwati fillah azzani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kembali Allah Tabaraka wa Ta'ala pertemukan kita dalam acara kesayangan kita tentunya, yaitu kajian kitab Aqidah At-Tahawiyah, Syarah Aqidah At-Tahawiyah yang disyarahkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Al-Barrak Hafizahullah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan dan tema baru kita pada kali ini. Namun sebagaimana kebiasaan baik kita akan memurajaahi ataupun mengevaluasi dan mengingat terkait dengan pembahasan kita yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kita singkatkan aja ya, bahwa memang orang-orang yang berhadapan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 3 kelompok. Yang pertama, kelompok yang ghulu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pembahasan yang terakhir kemarin ya. Ghulu artinya mereka-mereka yang berlebihan terhadap Nabi SAW dalam hal memuji, menyanjung Nabi SAW, sehingga mereka menjadikan Nabi itu, sebagian ibadah untuk Nabi gitu. Jadi mereka beribadahnya bukan kepada Allah lagi, kepada Nabi. Saking mereka ini, saking gulunya, saking berlebih-lebihannya, saking hormatnya, saking agungnya, ini berlebihan gitu loh. Ini udah keluar dari koridor. Nabi itu bukan untuk disembah, namun ditaati, diikuti ya, untuk kita menyembah Allah, begitu. Jadi Nabi itu yang ngajari kita. Ustadz kita kan Nabi. Ya, ustadz kita, guru kita kan Nabi Muhammad SAW. Ya, meskipun tidak secara langsung kan begitu ya. Tentu yang secara langsung belajar ke Nabi ya para sahabat radhiyallahu taala anhum wardahum jami'an. Tapi kita kan yang kita ikuti Nabi. Nabi nggak ada menyuruh kita untuk beribadah kepadanya, untuk menyembah dia. Bahkan Nabi melarang kita untuk menyembah dia, menyembah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita sembah itu adalah Allah, begitu. Jadi ada orang yang memang ini berlebih-lebihan, cintanya berlebihan, ya, hormatnya berlebihan. Akhirnya dia mengkhususkan sebagian ibadah itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kekeliruan dan ini kekufuran. Ini bukan hanya sekedar keliru gitu, kekufuran bisa keluar dari Islam dia. Hati-hati. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Ustadz berarti kita nggak usah hormat. Itu keliru juga. Nggak usah hormat, nggak usah memuliakan Nabi. Itu keliru juga. Jadi sekedarnya, contoh lagi nih ya. Kalau kita masak sayur, garam perlu nggak? Perlu. Tapi kalau kegaraman, keasinan, gimana? Banyak garamnya gitu. Apa yang terjadi? Bukannya malah enak gitu ya. Malah nggak temakan gitu loh. Karena kenapa? Asin kali. Dan kalau memang nggak ada garamnya atau garamnya terlalu sedikit, apa yang terjadi? Hambar. Nggak juga enak gitu. Yang benar apa? Pas ukurannya. Itu dia. Pas dia ukurannya, pas takarannya, pas dia keasinnya. Asinnya pas dapat gitu. Kalau nggak asin, kalau nggak ada rasa asinnya, artinya nggak digarami juga nggak enak gitu kan. Terlalu banyak garamnya juga nggak enak. Jadi pas dia, itu yang baru tepat. Jadi satu sisi mereka berlebihan sehingga mereka mengibadahi Nabi SAW, ini juga tidak dibenarkan. Dan satu lagi, mereka ini terlalu sepele, ya, mereka ini bahkan sampai sepelenya mendustakan Nabi, ini juga nggak benar gitu. Dua-duanya nggak benar. Jadi ada ekstrem kanan, mungkin bahasa kita begitu. Ada ekstrem kanan dalam terlalu memuji Nabi SAW. Akhirnya beribadah kepada Nabi. Ada yang dia terlalu ekstrem kiri. Artinya bahkan sampai mendustakan Nabi SAW. Jadi ini kekeliruan juga. Yang benar apa? Wasatun, tengah-tengah. Jadi tengah itu bagaimana? Mereka beriman dengan Nabi SAW bahwa beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Beliau adalah seorang yang dipercayakan oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran kepada manusia, ya. Kita beriman dengan Nabi, membenarkan berita yang disampaikan oleh Nabi, kita mengikuti perintah Nabi, menjauhkan larangannya, dan kita beribadah sesuai dengan syariat dan ajaran yang disampaikan oleh Nabi SAW. Itu yang benar.
Jadi penghormatan kita kepada Nabi, dengan kita setia mengikuti perintah Nabi, dengan setia kita meneladani Nabi, itu bagian dari penghormatan. Itulah penghormatan yang sesungguhnya. Jadi penghormatan yang sesungguhnya itu terikat dengan dalil. Bagaimana kita yang dikehendaki oleh dalil? Bagaimana kita seharusnya begitu, berdasarkan tuntunan dalil? Ya itu yang kita ikuti. Dengan kita ikuti secara standar itulah, maka kita sudah dianggap benar-benar kita mengagungkan dan memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang benar, yang di tengah-tengah. Begitu. Jadi kalau misalkan ada pintu, kalau kita ke kiri kali nggak masuk, kalau kita ke kanan kali nggak masuk. Yang masuk apa? Yang tengah, kan gitu kira-kira ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, para pemirsa Salam TV, rahimani Allahu Ta'ala wa iyyakum jami'an. Hendaklah kita benar-benar memahami perkara ini, karena memang ada orang-orang di sana itu terlalu gulu, berlebihan, dan ada juga orang terlalu cuek gitu. Itu dua-duanya nggak benar. Yang benar kita di tengah, ya. Kita tidak terlalu gulu dan juga tidak cuek, tapi kita mengikuti Nabi, memuliakan Nabi dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya, melakukan perintahnya, meninggalkan larangannya, dan kita beribadah sesuai yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, a'azzani Allahu Ta'ala wa iyyakum jami'an. Dan kita akan lanjutkan dengan pembahasan dan judul baru kita pada pertemuan kita kali ini, yaitu apa? Aqidatu ahli sunnati fil Qur'ani wa raddu 'alal mukhalifin. Aqidah ahlu sunnah tentang Al-Quran dan wa raddu 'alal mukhalifin, dan membantah kepada mereka yang menyelisihi akidah ini. Saya ulangi. Aqidah ahlu sunnah tentang Al-Quran dan membantah mereka-mereka yang menyelisihi akidah ini. Bagaimana rupanya aqidah ahlu sunnah tentang Al-Quran? Nanti kita akan jelaskan selengkapnya. Intinya itu maudhu kabirnya. Judul besarnya, aqidah ahlu sunnah wal jamaah tentunya tentang Al-Quran dan bantahan kepada mereka yang menyelisihi akidah ini. Atau bantahan kepada mereka yang menyelisihinya. Taib, ikhwati fillah azani Allahu Ta'ala wa iyyakum jami'an. Apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, kita akan baca dulu, baru nanti kita selengkapnya akan kita lihat syarah yang disyarahkan oleh Syekh Abdul Rahman ibn Nasir Al-Barrak hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, a'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an, dimanapun antum berada yang masih setia dan terus memantengi acara demi acara yang disajikan di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Wa qauluhu, dan perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, apa kata beliau? Wa innal Qur'ana kalamullahi minhu bada'a bila kaifiyatin qawlan wa anzalahu ala rasulihi wahyan wa saddaqahu al-mu'minuna ala dhalika haqqan wa ayqanu annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqah laysa bimakhluqin ka kalamil bariyah faman sami'ahu faza'ama annahu kalamul bashar faqad kafar wa qad dhammahu Allahu 'abahu wa au'adahu saqar haitsu qala ta'ala sa'uslihi saqar falamma au'ada Allahu bisaqar liman qala in hadza illa qaulul bashar alimna wa ayqanna annahu qaulu khaliqil bashar wa la yushbihu qaulul bashar wa man nasafa Allah bima'na min ma'anil bashar faqad kafar faman absara hadza i'tabar wa an mithli qaulil kuffari in jazar wa alima annahu bisifatihi laisa kal bashar. Ini matannya ya, matan daripada perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab beliau Aqidah Tahawiyah. Selengkapnya nanti akan disyarahkan oleh Asy-Syaikh Abdul Rahman ibn Nasir Al-Barrak hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Kita lihat dulu terjemahannya. Qauluhu, perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa innal Qur'ana rahimahullah, wa innal Qur'ana kalamullah. Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah. Berarti itu bagian dari sifat Allah kan. Kalam itu sifatun min sifatillah. Itu sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Oke. Minhu bada'a. Di sini kan dikatakan minhu bada. Tapi kalau kita syarahnya kata beliau, yang nampak itu kayaknya bada'a gitu. Ya. Minhu bada'a bila kaifiyatin qawlan. Dan dari Allah lah. Dari Allah lah mulai bila kaifiyah, tanpa ada tahu caranya, qaulan yaitu perkataannya, wa anzalahu ala rasulihi wahyan, dan Allah Azza wa Jalla menurunkan kepada rasulnya sebagai wahyu, wa saddaqahul mu'minun, dan orang-orang beriman pun membenarkan Al-Qur'an ala dzalika, di atas demikian itu haqqan sebagai sebuah kebenaran,
Artinya Al-Quran itu datang dari Allah, diturunkan kepada Rasulnya sebagai wahyu. Itu orang-orang beriman membenarkan hal itu. Wa ayqanu annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqah. Dan mereka meyakini bahwasanya Al-Quran itu kalamullahi ta'ala secara hakikatnya. Laisa bimakhluqin, dia bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Kakalamil bariyah, seperti perkataan manusia. Faman sami'ahu, maka barang siapa yang mendengarnya, faza'ama, lalu dia menduga annahu kalamul bashar, faqad kafar. Siapa yang mendengar Al-Quran, lalu dia menduga dan dia sangka itu adalah perkataan manusia, faqad kafar, dia telah kafir. Allahu akbar. Ini berbahaya sekali. Wa qad dzammahu Allahu wa 'abahu, dan Allah azza wa jalla mencelaknya. Allah azza wa jalla membencinya. Dzamma, Allah mencelaknya, Allah membencinya, mencelaknya. Wa au'adahu bisaqar, wa au'adahu as-saqar, wa au'adahu saqar, dan Allah mengancamnya dengan neraka saqar. Haitsu qala ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman, sa'uslihi saqar, aku akan masukkan ke neraka saqar orang-orang yang menduga bahwa kalamullah itu seperti perkataan manusia. Surah Mudatsir ayat 26. Falamma au'adallahu bisaqar, manakala Allah azza wa jalla mengancam mereka yang menduga bahwa Al-Quran itu seperti perkataan manusia, Allah azza wa jalla, ya, falamma au'adallahu bisaqar liman qala, bagi siapa yang mengatakan in hadza illa qaulul bashar, ya, tidaklah ini kecuali hanya perkataan manusia. Maka ketika ada orang mengatakan tidaklah Al-Quran ini kecuali hanya perkataan manusia, sa'uslihi saqar, kata Allah, aku akan masukkan dia ke dalam api neraka. Itu ayat 25-nya, 26-nya tadi sa'uslihi saqar. Al-Mudatsir ayat 25. Alimna wa iqanna, kita ketahui dan kita yakini. Annahu, bahwasanya Al-Quran itu qaulu khaliqil bashar, bahwa dia adalah perkataan khaliq, pencipta, maha pencipta. Penciptanya manusia, khaliqul bashar, maha pencipta dari semua manusia ini. Wala yushbihu qaulul bashar, dan Al-Quran itu tidak sama dengan perkataan manusia. Wa man wasafa Allah bima'na min ma'ani al-bashar faqad kafar. Barang siapa yang mensifati Allah dengan satu makna dari makna-makna manusia, maka dia telah kufur, dia telah kafir. Paman absara hadza i'tabar, siapa yang memahami ini dengan baik, maka dia telah mengambil pelajaran. Wa an mithli qaulil kufari injazar, dan dari perkataan orang kafir dia injazar, dia sangat jauh. Wa alima annahu, dan dia tahu, orang mukmin tahu bahwasanya Al-Quran disifati dengan sifat-sifat Allah. Laisa kal bashar, itu tidaklah seperti manusia. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Qauluhu, perkataan Al-Imam Abu Ja'far, ini Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Al-Barra akan menjelaskan. Qauluhu wa in hada atfun ala ma sabaq, ini sebenarnya dihubungkan dengan jumlah sebelumnya. Mithlu qaulina mithlu ma qulna fi qaulihi wa inna Muhammadan. Ini seperti perkataan kita, ya, tentang wa inna Muhammadan. Begitu. Ini terdapat di halaman 84. Jadi kalau saya buka halaman 84 ini menjelaskan tentang atof itu, wa inna Muhammadan abduhul mustafa wa nabiyuhul mujtaba wa rasuhul murtada. Itu halaman 84 yang telah kita lewati. Tampaknya kita rehat dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi tadi kita sampaikan bahwa memang itu wa in itu atof, atau berarti dihubungkan dengan kalimat sebelumnya. Ini enggak ada soal sebenarnya. Ini enggak ada masalah di sini. Maksudnya bagaimana? Yakni maksud saya apa? Wa naqulu fil Qur'ani mu'taqidina bi taufiqillahi innal Qur'ana kalamullah. Begitu sebenarnya ada jumlah sebelumnya dia, ada kalimat sebelumnya, ya.
Maksudnya bagaimana? Kami mengatakan tentang Al-Quran, meyakini dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla bahwa Al-Quran itu kalamullah, perkataan Allah. Ay nuqirru wa na'taqidu anna al-kitab al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mabdu, ya, al-mabdu'i bi suratil Fatihah al-makhtumi bi suratin Nas huwa kalamullah. Kami meyakini, ya, kami mengakui dan meyakini bahwasanya Al-Kitab Al-Munazzal, kitab yang diturunkan, Al-Kitab Al-Munazzal ala Muhammadin SAW, kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, Al-Mabdu'a, yang dimulai, bisuratil Fatihah, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah, Al-Wal-Makhtuma bisuratin Nas, yang ditutup dengan surah An-Nas, mulai dari surah Al-Fatihah, surat nomor 1 sampai 114 surat, surah An-Nas itu kan 114 di nomornya. Huwa kalamullah, itu semua adalah kalamullah. Takallama bihi ta'ala, Allah Azza wa Jalla berbicara dengannya. Wa anzalahu ala rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah turunkan, ya, Al-Quran itu kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan dalil-dalil yang akan kita bacakan ini semua dalil menunjukkan Al-Quran itu kalamullah. Allah sendiri yang sebut. Jadi kita nggak usah lagi mencela-mencela gitu ya, nggak usah lagi mencela-mencela. Ustadz, kalamullah, tapi kan dia ditulis Ustadz. Kertas ini kan makhluk. Kata para ulama, meskipun Al-Quran itu ditulis di kertas dengan tinta, ini kan semua makhluk ini. Ya, tinta, kertas, tinta. Tidak mengeluarkan Al-Quran itu sebagai kalamullah. Tidak keluar dia, tetap saja dia kalamullah. Meskipun ditulis, ya, dengan kertas, ya, dengan tinta dan di kertas, tidak keluar dia sebagai, tetap dia sebagai kalamullah, bukan kalamul bashar, bukan makhluk. Begitu ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kama qala subhanahu wa ta'ala, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. At-Taubah 6. Dan jika ada salah seorang dari orang-orang musyrikin, istajaraka, dia meminta perlindungan kepadamu hai Muhammad, fa'ajirhu, berilah perlindungan kepadanya, hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia mendengarkan kalam Allah, firman-firman Allah, perkataan-perkataan Allah. Apa yang maksud kalam Allah di sini? Ya, Al-Quran itu. Al-Quran itu. Mudah-mudahan orang kafir yang diberi perlindungan ini dengan dia dengar Al-Quran, dia tersentuh hatinya, dia dapat hidayah dari Allah dan dia masuk Islam. Jadi kalam Allah di sini, Taubah, surah Taubah 6. Coba dicek di surah Taubah 6. Wa qauluhu, dan firman Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini tegas Allah mengatakan kalam Allah, itu dia. Nah, di dalam surah Al-Baqarah 75, Allah Azza wa Jalla mengatakan, afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kalian masih berharap mereka beriman lakum, untuk kalian, wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah, dan sungguh ada sekelompok dari mereka mendengarkan kalam Allah. Untuk lihat kalam Allah lagi di sini. Tsumma yuharrifunahu, kemudian mereka mengubahnya, min ba'di ma aqaluhu, setelah mereka memahaminya, wa hum ya'lamun, dan mereka tahu itu. Artinya orang-orang yang membangkang, dia tahu itu kalam Allah. Di sini lihat Allah SWT katakan kalam Allah. Di Taubah juga tadi kalam Allah. Jadi Taubah 6 dan Al-Baqarah 75. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah SWT berfirman lagi, yuriduna ayyubaddilu kalam Allah, mereka ingin mengganti firman-firman Allah, kalam Allah, dalam surah Al-Fatah 15. Jadi inilah dia, ya, dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu benar kalam Allah. Allah sendiri yang bilang kalam Allah, dan Taubah kalam Allah dalam Al-Baqarah 75. Dan juga di dalam surah Al-Fatah ayat 15. Kalam Allah. Fal-Qur'anu kulluhu kalamullah hurufuhu wa ma'anihi. Maka kalam Allah, maka Al-Quran semuanya kalam Allah. Huruf-hurufnya, makna-maknanya. Laisa kalamullahil hurufa dunal ma'ani. Perkataan Allah itu bukan hanya huruf tanpa makna. Walal ma'ani dunal huruf. Dan juga tidak hanya makna tanpa huruf. Tidak. Allah, jadi ada hurufnya, ada maknanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Alif Lam Mim.
Alif Lam Mim Al-Baqarah kalamullah. Itu adalah kalamullah. Ya, kalamullah itu. Alif Lam Mim. Ini 3 huruf aja Ustaz. Iya, kalamullah. Wa dzalikal kitabu la raiba fih. Ya, dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah Alkitab, Al-Qur'an. La raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Baqarah ayat 2. Kalau tadi kan Alif Lam Mim ya Al-Baqarah ayat 1 gitu kan. Kalamullah takallama bihi ta'ala bima fihi min awamir. Itu adalah firman Allah Azza wa Jalla yang Allah bicara dengannya. Yang di dalamnya min awamira, ada perintah-perintah. Wa nawahi, ada larangan-larangan. Wa akhbar, dan juga ada berita-berita. Jadi sini Al-Quran lengkap. Jadi ada perintah-perintah Allah, ada larangan-larangan Allah, dan ada berita-berita. Ingat, larangan Allah adalah keburukan mutlak, dan perintah Allah adalah kebaikan mutlak, dan berita-berita Allah benar dari alif sampai ya, dari ya sampai alif. Tidak ada keraguan di dalamnya. Yang Allah katakan la raiba fihi, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Jadi apa namanya? An-nakirah fi siyaqin nafi ini kan. Yufidul am. Tidak ada sedikit pun, secuil pun enggak ada. Luar biasa Alkitab, Al-Quran kita ini. Justru kita bangga menjadi umat Islam. Kita bangga Al-Quran ini ada dan nggak pernah berubah-berubah. Itulah karena dijaga oleh Allah. Ini menunjukkan Al-Quran kita ini kan abadi dan akan ada dia gitu. Yang tiap hari seharusnya kita baca, ini menjadi bacaan rutin kita tiap hari. Bukan WhatsApp yang kita baca. Ini enggak WhatsApp yang seringnya kita baca. Ya, Facebook lah, Twitter lah, Telegram lah, Instagram lah. Yang kalau kita baca hari ini, kita tanya hari ini manusia, kapan antum terakhir baca WA? Semua kita punya jawaban. Ya baru tadi Ustaz, baru 2 menit yang lalu, 3 menit yang lalu. Al-Quran kita tanya, kapan antum baca Al-Quran akhi terakhir? Wah, gitu. Ya minimal mungkin tadi subuh lah karena dia sholat gitu kan. Alhamdulillah bagi yang sholat, bagi yang enggak. Tapi bukan itu, bukan sekedar hanya kita baca Al-Quran dalam sholat. Ya betul, Al-Fatihah ya itu kan Al-Quran Ustaz. Saya baca surah juga kan itu benar. Yang kita maksud dia duduk mengkhususkan waktunya. Ya, dia apa namanya ini untuk Al-Quran. Dia baca Al-Quran, dia ambil mushafnya begitu. Itu yang mau kita kejar ikhwan. Kita bangga seharusnya, bangga dan kita terhormat, kita bahagia menjadi umat Islam ini. Sudah kita dijamin oleh Allah. Hidup ini kan enak kalau kita beriman kan. Enggak maksiat, taat kita kepada Allah. Enak rasanya melewati hidup ini. Nanti di akhirat dijanjikan surga, kenikmatan yang tiada tara. Apalagi coba, ayo masuk Islam, VIP nih. Gitu kan. Tapi kan orang banyak, enggak enak Ustaz. Nantilah tahankan neraka jahanam ya. Sekarang kita cuma bisa menghimbau lah. Tapi nanti semua akan tahu dan bagaimana rasanya ketika dia di kuburan dihajar oleh malaikat, itu baru permulaan. Ya, itu baru permulaan, belum lagi nanti neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Al-Qur'an la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa qauluhu, dan perkataan al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, minhu badak ay zahara ay bada'a ay ibtada'a zuhuruhu. Darinya lah, dari Allah lah. Bada artinya zahara, nampak. Au bada'a, bisa 2. Bisa bada artinya zuhara, au bada'a ay ibtada'a artinya mulai. Ibtada'a zuhuruhu wa nuzuluhu minallah. Mulai, nampak dan turunnya itu dari Allah. Berarti turun, dari sini pun sudah kita tahu kan. Allah itu istawa ala arsy di langit. Turun berarti kan dari mana? Turun itu. Nggak ada turun dari bawah ke atas. Nggak ada, yang ada dari atas ke bawah. Kan gitu ya. Taib. Wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla bahwa Al-Qur'an itu datangnya dari Allah. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ya, tanzilul kitab, turunlah kitab dari Allah. Al-Aziz Al-Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam surah Az-Zumar ayat yang kedua. Ya, yang ke-1. Tanzilun minar rahmanir rahim. Ya. Ini terdapat di dalam surah Fussilat. Turunlah Al-Quran itu dari Ar-Rahman Ar-Rahim, dari yang maha pengasih penyayang. Fussilat. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbil alamin. Katakan Muhammad bahwa Al-Quran itu diturunkan. Ya. Nazzalahu, yang diturunkan oleh Jibril dari Rabbmu, dari Tuhan engkau. Jibril membawa Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famin fi hadil ayat, maka
Apa min di ayat ini kan di dalam surah Zumar tadi tanzilum minallah juga kan. Dalam surah Fussilat juga begitu tanzilum minar rahman. Nah, di dalam dalam surah An-Nahl ayat 102 itu juga begitu. Qul nazzalahu ruhul qudusi mir rabbika. Kalau tadi kan minallahil azizil hakim, minar rahmanir rahim. Ini min rabbika, mir rabbika. Maka di ayat-ayat kata min di dalam ayat-ayat ini libtida'il ghayah untuk permulaan, libtida'il ghayah untuk ibtida, ya, permulaan al-ghayah untuk sampai di tujuan. Jadi ibtida'ul ghayah artinya asal permulaan. Sapartu min Jakarta ila Medan. Aku mulai safar dari Jakarta ke Medan. Berarti awalnya mana? Awalnya Medan. Awalnya Jakarta dan tujuannya ke Medan. Min itu ibtida, untuk diawali gitu ya. Panuzulul Quran mubtadaun minallah. Maka Al-Quran itu permulaan datang dari Allah Azza wa Jalla. Nazala bihi ruhul amin, yang diturunkan oleh ruhul amin Jibril alaihi salam. Ikhwati billah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi ini jelas menunjukkan bukti-bukti yang sangat jelas, seperti ibarat kata para ulama, ya, kasyamsi fi rabi'atin nahar, seperti cahaya matahari di siang bolong. Bagaimana cahaya matahari di siang bolong? Sangat tegas, sangat jelas sekali, ikhwati fillah. A'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Tampaknya kita rehat lagi dulu. Kita nanti lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azza Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi dalil-dalil yang kita bacakan tadi ya, dalam surah Zumar, Fussilat, dalam surah Fussilat dan juga dalam surah An-Nahl, ini menunjukkan semua datang Al-Quran itu dari Allah memang. Dari Allah azza wa jalla, bukan Nabi yang buat Al-Quran. Enggak, Nabi aja ummi kok. Ummi itu nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Ya Ustadz, kok ada surat-surat Rasulullah ke para raja? Itu karena dibuatkan oleh sahabat dari Nabi, apa namanya ini, isinya dari Nabi, sahabat yang nuliskan gitu. Gitu ya. Sementara Nabi nggak bisa dia baca, nggak bisa juga nulis gitu. Tapi Nabi orang paling tercerdas di atas permukaan bumi ini. Nabi orang yang paling tercerdas di atas permukaan bumi ini. Ikhwati fillah, a'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Wa qawluhu, dan perkataan al-Imam Abu Ja'far at-Tahawi rahimahullah, bila kaifiyatin, yakni bila kaifiyatin ma'qulatin lana. Tidak diketahui, bila kaifiyah, tanpa ada cara yang diketahui bagi kita. Artinya bila kaifiyatin ma'qulatin lana, tidak diketahui ya, tidak diketahui cara yang turunnya bagaimana, nggak tahu kita. La budda min hadza taqyid. Ini harus kita ikat seperti ini, bila kaifiyah. Kenapa? Fala naqulu innallaha takallama ala ayatin kadza wa kadza au bisifatin kadza wa kadza. Maka kita nggak boleh mengatakan sungguhnya Allah berbicara seperti bentuk begini dan begini atau dengan sifat begini dan begini. Enggak. Yang penting kita katakan Al-Qur'an itu kalam Allah, turun dari Allah SWT bila kaifiyah, tanpa tahu caranya bagaimana. Penting sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian dikatakan wa qawlan masdar muakkidun li qawlihi minhu bada'a bila kaifiyah. Itu qawlan itu bentuk masdar. Karena asal kata qawlan itu kan qala yaqulu qawlan. Masdar muakkidun, masdar yang menguatkan terhadap pernyataan atau jumlah sebelumnya, kalimat sebelumnya apa? Minhu bada'a bila kaifiyatin qawlan. Itu dia. Bada minallah kalaman masmu'an. Itu mulai atau nampak dari Allah itu kalaman, pembicaraan masmu'an yang didengar. Sami'ahu Jibril, yang didengar oleh Jibril. Wa ballaghahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan Jibril pun menyampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Kemudian dikatakan wa ahlus sunnah yaqulun, ahlus sunnah, ya ahlus sunnah yang orisinal ya. Semua orang pastilah mengatakan ahlus sunnah wal jamaah, kami ahlus sunnah wal jamaah. Yang untuk membedakan yang ori dan KW gimana Ustaz? Gitu kan. Yang membedakan ori dan KW itu gimana Ustaz? Semua orang pasti, ya kami adalah ahlus sunnah wal jamaah, ya, kami ahlus sunnah wal jamaah. Membedakan KW dan ori terkait dengan ahlus sunnah wal jamaah, manakala kita lihat dari manhaj, dari metodenya, bagaimana dia memahami Al-Quran dan Sunnah. Ahlussunnah wal Jamaah yang orisinal, mereka yang memahami Al-Quran dan Sunnah dengan mengembalikan pemahaman itu kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum wardahum, yang menjadi barometer dan yang menjadi ukuran, tolak ukur kebenaran memahami Al-Quran dan Sunnah, ikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum wardahum. Dalam perkara apa? Fil aqidah, dalam perkara aqidah. Fil ibadah, dalam perkara ibadah. Wal muamalah, dan wal akhlak, dan akhlak, dan muamalah, dan muamalah interaksi dengan manusia yang lainnya. Nah, kalau dalam 4 hal ini kita selalu mengembalikan pemahaman Al-Quran dan Sunnah kepada para sahabat, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang orisinal. Ah, itu dia, itu orisinal, bukan yang KW-KW itu. Tapi kan orang semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi membedakannya gimana Ustaz? Dari manhajnya, metodenya dalam beragama bagaimana? Itu yang membedakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Wa ahlus sunnah yaqulun, ahlus sunnah mengatakan, innal Qur'ana kalamullah munazzalun ghairu makhluqin. Al-Quran itu kalamullah yang diturunkan, bukan dia makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk. Minhu bada, dari Allah lah mulainya atau nampaknya Al-Quran. Wa ilaihi ya'ud, dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa makna ilaihi ya'ud, dan makna kembali kepada Allah itu maksudnya bagaimana? Ma warada fil athar, sebagaimana ada dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Anal Qur'ana yusra alaihi fi akhir zaman. Bahwa Al-Quran yusra alaihi, ya, akan yusra, akan dikembalikan, akan dikumpulkan kembali kepada Allah Subhanahu fi akhir zaman. Di akhir zaman, dikembalikan seluruhnya kepada Allah di akhir zaman. Wa yurfa' minas sudur, akan diangkat dari dada-dada manusia, wal masahib, dan mushaf-mushaf Al-Quran. Kan sekarang kita Al-Quran banyak kan, mushaf banyak itu. Di rumah kita mungkin ada 2 atau 3 bahkan lebih, kita buka ada Al-Quran, ya. Fala yabqa lahu wujudun fil ardi, dan suatu saat nanti ketika mendekati akhir zaman, Al-Quran itu akan diangkat, tidak ada lagi ada. Orang pun jadi bodoh, nggak hafalannya dulu Al-Ikhlas dia hafal, sekarang nggak hafal lagi, dia hilang gitu kan. Begitu di mushaf tulisannya udah hilang, nggak ada lagi. Hilang bersih total. Ya, hilang Al-Quran itu. Ini nanti bisa dilihat di dalam Musannaf Abdur Razzaq dan Musannaf Ibnu Syaibah hadis ini, dan Sunan Ad-Darimi, dan juga Ad-Durar Al-Manthur, dan juga disebutkan oleh Syekhul Islam tentang Munadharah Al-Wasithiyah, dan juga bisa dilihat di dalam kitab yang lainnya. Intinya ini hadis diriwayatkan oleh beberapa para ulama, ya, oleh beberapa ulama rahimahumullahu taala tentang hadis ini. Memang ini menjelaskan bahwa memang di akhir zaman Al-Quran akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Wa hadha indama, kapan ini terjadi? Wa hadha indama yu'attal, ketika Al-Quran itu diingkari. Orang nggak lagi mengimani Al-Quran, mengingkari Al-Quran justru, ya. Wa yantahil ajal al-ma'dud, dan habislah masa yang telah dihitung, wal mahdud, yang telah dibatasi bitaklifil ibad, untuk bitaklifil ibad, dengan pembebanan yang diarahkan kepada para hamba. Wa amrahum wa nahyahum bihadal Quran, dan wa amrihim wa nahyihim bihadal Quran, dan perintah terhadap mereka dan larangan terhadap mereka dengan Al-Quran ini. Artinya sudah selesai, sudah tamat, ya, terkait dengan segala perintah, segala larangan, ya, terkait dengan Al-Quran yang dibebankan kepada manusia. Ini terjadi tentu di akhir zaman, ketika orang sudah nggak peduli dengan Al-Quran. Karena kita tahu bahwa di akhir zaman itu, bahkan dalam riwayat, Ka'bah itu akan dihancurkan orang. Akan hancur nanti Ka'bah pada akhir zaman tentu, dan disitulah terjadi hari kiamat al-kubra, ya, yang akan terjadi kepada orang-orang kafir. Karena orang-orang mukmin sebelumnya akan ada rihut thayyib, ada angin yang sepoi-sepoi yang sangat lembut yang menimpa semua orang-orang yang beriman di dalam hatinya, meskipun hanya sebesar biji gandum. Jadi orang-orang yang beriman waktu itu nanti dengan ditiup angin ini aja mereka sudah meninggal dunia. Maka kiamat yang hakiki, yang gunung itu hancur, lautan dipanaskan, matahari digulung,
langit hancur, segala macamnya itu terjadi kepada orang-orang kafir di akhir zaman, ya. Jadi intinya akhir zaman Al-Quran akan diangkat. Maka sebelum diangkat Al-Quran ini Anda bacalah Al-Quran itu. Gitu. Bagaimana Anda di hadapan Allah? Anda baca WhatsApp, baca buku, semua buku Anda baca. Kecuali Al-Quran yang nggak dibaca. Semua WA dibaca, Al-Quran nggak dibaca. Subhanallah. Ini menjadi kita miris ya, kita sedih. Tiap hari WA kita baca, Instagram kita baca, kita update gitu kan. Berita-berita dunia, berita akhirat nggak kita update gitu kan. Nah, ini subhanallah. Ya, kedekatan kita dengan Al-Quran ini perlu dipertanyakan dan kita berjarak dengan Al-Quran. Seharusnya nggak berjarak. Meskipun Anda nggak dituntut ya untuk harus hafal, harus ini, tidak semua kita harus hafal ya. Tapi minimal kita rajinlah membaca Al-Quran. Sisihkan waktu kita ya untuk mempelajari Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Itulah ibadah yang sangat agung, ikhwati fillah, azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Justru kita sedih. Makanya dalam riwayat dikatakan bahwa Khalid bin Walid, siapa yang tidak kenal dengan Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu arda, seorang panglima perang yang sangat luar biasa. Beliau suatu saat ketika di akhir hidup beliau menangis. Hada kitab ya Rabbi, inilah kitab Rabbku. Dia mengatakan, aku terhalangi darimu karena sibuk di medan perang. Padahal jihad di jalan Allah beliau. Itu alasan, tapi tetap saja beliau merasa merasa ceroboh, merasa kurang gitu. Ya, karena tersibukkan dengan jihad sehingga ya namanya perang gimana coba baca Al-Quran lagi coba. Ya kalau memang tetap kita dianjurkan ya. Kalau memang situasi perangnya ya sangat mematikan dan sangat brutal, gimana coba mau nggak sempat lagi baca Al-Quran tentunya. Tapi beliau dengan kegiatan beliau yang padat ya, dengan perang yang berkepanjangan, tetap saja beliau merasa ceroboh, merasa tidak cukup ya waktu untuk baca Al-Quran. Karena bukan beliau main-main, bukan. Kalau kita kan memang main-main kita kan. Kita nggak butuh dengan Al-Quran. Kita sangat beda kita sekali. Mereka nggak baca Al-Quran karena kesibukan yang lain yang diperintahkan oleh Allah. Jihad di jalan Allah. Sementara kita yang nggak jihad, nggak ngapain, Al-Quran nggak pernah disentuh. Subhanallah. Paling Ramadan gitu, sekali setahun, subhanallah. Ini menjadi nasihat bagi saya pribadi dan antum sekalian, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat. A'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Ayolah dekat dengan Al-Quran. Al-Quran kalamullah yang nggak akan berubah walaupun satu huruf. Oleh karena itu, bahagialah kita ketika kita mendapati hati kita nyaman dengan Al-Quran, rindu dengan membaca Al-Quran. Ya. Oleh karena itu, ikhwati fillah, a'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Mohonlah pertolongan kepada Allah agar Allah SWT menjadikan hati kita tunduk dan patuh kepada Al-Quran. Ya. Taib, kita lanjut sedikit lagi, mudah-mudahan ada waktu. Wa qauluhu, dan perkataan beliau Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa anzalahu ala rasulihi wahyan. Dan Allah SWT menurunkan Al-Quran kepada Rasul ini sebagai wahyu. Bada'a minallahi qawlan. Datang, mulai Al-Quran itu datang dari Allah. Qawlan sebagai perkataan. Wa anzalahu wahyan ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah SWT menurunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW sebagai wahyu biwasitati Rasul Jibril. Biwasitati Rasul Jibril alaihi salam. Dengan perantaraan Rasul, utusannya Jibril alaihi salam. Karena Rasul itu ada dua ya. Rasul dari kalangan malaikat dan Rasul dari kalangan manusia. Rasul dari kalangan malaikat adalah Jibril yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, nazala bihi ruhul amin. Al-Quran turun ya. Diturunkan oleh apa? Oleh Ruhul Amin Jibril alaihi salam ala qalbika, kepada hatimu, ke dalam hatimu, litakuna minal mundirin, supaya engkau menjadi orang-orang yang beri peringatan wahai Muhammad, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas, yang nyata. Karena memang Allah SWT berbicara dengan Nabi Musa itu dengan bahasa Ibrani, dengan Nabi Isa dengan bahasa Suryani, sementara dengan Nabi Muhammad itu bahasa Arab. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat ini terdapat ayat 195 ya. Wa qala subhanahu wa ta'ala, terakhir Allah SWT berfirman, fa inna ma yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tundhira bihi qauman ludda. Maka hanya saja kami mudahkan, kami mudahkan Al-Quran untuk dengan lisanmu wahai Muhammad, litubashshira bihi, agar engkau memberi kabar gembira kepada orang-orang bertakwa dan engkau memberi peringatan kepada kaum yang membangkang. Jadi Al-Quran untuk disampaikan, untuk
dakwahkan kepada manusia agar mereka beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Sekira itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, keterbatasan durasi waktu kita. Sampai di sini pertemuan ini, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan topik dan inayahnya kepada kita semua untuk terus menghabiskan usia kita di jalan ketaatan kepada Allah dan terus kita rajin untuk menuntut ilmu dan kita diwafatkan atas iman dan Islam. Hadza wa sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.